Selamat pagi semuanya. Saya ingin menyapa para pendidik semuanya, Bapak Ibu guru. Saya juga ingin menyapa orang tua siswa, baik TK, SD maupun SMP Kristen Bethel Sulung 3. Dan tentunya saya ingin menyapa juga seluruh siswa SMP, SD, TK, dan SMP Kristen Bethel Sulung 3. Pada kesempatan ini, sebelum kita memulai aktivitas kita di tahun 2020, tepatnya di semester 2 tahun ajaran ini, saya ingin mengajak mengamati sebuah fenomena yang mungkin nanti akan bisa menjadi sebuah pembelajaran buat kita untuk memulai hal yang baru. Pembelajaran ini penting bagi kita agar arah apa yang kita kerjakan itu betul-betul terarah dan dapat mencapai tujuan yang sebaik-baiknya. Baik, kita akan mengamati sebuah fenomena alam yang kita sebut dengan resonansi. Jadi resonansi adalah sebuah peristiwa ikut bergetarnya sebuah benda atau sebuah ini yang beresonansi akibat adanya frekuensi yang sama. Jadi frekuensi yang sama dapat menyebabkan getaran pada benda yang lain sehingga menimbulkan bunyi yang frekuensinya sama. Nah, mari kita simak percobaan ini. Nah, dalam percobaan ini kita bisa melihat benda akan bergetar, ikut bergetar karena adanya getaran benda yang lain. Ini yang disebut resonansi. Resonansi itu bergetarnya sebuah benda akibat getaran benda yang lain dengan syarat frekuensinya harus sama. Nah, anehnya bila frekuensinya tidak sama, maka benda itu tidak ikut bergetar. Nah, kita bisa melihat dari percobaan itu bahwa apabila kita menghasilkan sebuah getaran, di sekitar kita ada frekuensi yang sama, maka getaran itu akan menyebabkan benda yang lain ikut bergetar. Nah, sebenarnya ini sangat relevan dengan apa yang sebenarnya dapat menjadi semacam panduan bagi kita untuk kita melakukan aktivitas kita. Jadi apabila kita ingin segala sesuatu di sekeliling kita, khususnya hal-hal yang baik terjadi pada kita, adanya suatu kejadian-kejadian yang baik, yang menyenangkan, maka supaya itu aktif terjadi pada kita, maka yang kita harus lakukan, kita juga pertama-tama yang kita munculkan adalah pikiran-pikiran yang baik, pekerjaan yang baik, karya-karya yang baik, maka secara otomatis alam di sekitar kita, sekeliling kita akan beresonansi dengan kita. Mereka akan mengeluarkan pekerjaan-pekerjaan yang baik juga. Nah, ini sangat penting bagi kita agar kita di kemudian hari dalam melakukan segala sesuatu lebih baik. Artinya yang kita kerjakan itu mendatangkan kebaikan. Jadi marilah kita bersama-sama menghilangkan, meredam, bahkan mematikan segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik,
pemikiran yang tidak baik, karena hal itu yang tidak baik itu akan beresonansi atau menyebabkan di sekeliling kita yang tidak baik akan aktif terjadi dan menimpa pada kita. Nah, itu perenungan kita yang tentunya akan menjadi awal bagi kita melakukan segala sesuatu di tahun 2020. Saya berharap kita semuanya dapat mengawali kegiatan kita dengan satu pemikiran yang baik. Rasul Paulus pernah menyampaikan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Pasal yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Dan tentu seperti yang kita pelajari, apa yang kita pikirkan dan apa yang kita kerjakan akan beresonansi dengan sekeliling kita yang akhirnya aktif untuk mengerjakan bersama-sama dengan kita hal-hal yang baik. Saya ingin menyampaikan hal yang penting. Ketika kita melakukan hal-hal yang sebenarnya itu beresonansi atau selaras dengan apa yang Tuhan pikirkan, selaras dengan apa yang Tuhan kerjakan, dan kita mengerjakan itu semua sinkron dengan apa yang Tuhan inginkan, maka Tuhan adalah sumber dari segala kebaikan, sumber dari segala mukjizat akan menjadi kita. Jika kita mampu menyelaraskan pikiran kita, mampu menyamakan apa yang dipikirkan Tuhan dengan apa yang kita lakukan, maka kita yakin hal-hal besar akan terjadi pada kehidupan kita dan sekeliling kita. Selamat tahun baru 2022 dan selamat menyongsong hari dan tahun yang baru.